selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Leo ya di minggu kedua Januari 2025. Oke, buat para Leo coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini ya. Bagaimana? Sekali lagi. Leo. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya jika dirasa readingan aku selama ini cukup resonate buat kalian semua. Oke, buat para Leo yang pertama, kisah cintamu di minggu kedua. Aku lihat sih di minggu kedua ini ada semacam apa ya, kayak cinta yang luar biasa, unconditional love lah teman-teman, cinta yang tak bersyarat, tak terbatas ya, yang mungkin diberikan atau kamu terima dari seseorang terhadapmu. Perhatian juga di sini, dan beberapa dari Leo ada yang akan jatuh cinta dengan seseorang di minggu kedua ini teman-teman ya. Tapi ada juga beberapa dari Leo lainnya yang juga kayaknya lagi fokus sama diri sendiri dulu ya, kayak fokus untuk healing ya, fokus ke kerjaan, ke karir, ke usaha bisnis gitu ya, dan fokus untuk apresiasi diri juga ya. Lalu yang ketiga, beberapa dari Leo ini aku lihat ada juga Leo yang lainnya di sini ya, yang ternyata mungkin kayak ini ya, semacam kamu menerima semacam kejujuran gitu ya, kayak menerima pengakuan kejujuran dari seseorang ya tentang suatu permasalahan, adanya klarifikasi, penjelasan akan suatu masalah, kejujuran yang kamu terima dari seseorang, dan setelah kamu tahu mungkin itu cukup menyakitkan buat kamu, dan kamu akan ngeprotek diri kamu gitu dari hal-hal yang akan menyakitkan yang mungkin akan keluar dari mulut seseorang ini tadi buat kedepannya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat juga di sini ya situasi dan kondisi percintaan Leo sendiri di minggu kedua seperti apa. Leo ya. Aku lihat kalau untuk di minggu kedua ini situasi dan kondisi percintaanmu, terkadang kamu tuh ada kebingungan, kayak aku tuh harus menuju ke arah yang mana gitu, atau kayak memutuskan yang seperti apa nih buat kedepannya, kisah cintaku, hubunganku dengan seseorang gitu ya. Ada hal-hal yang terkadang kamu ngerasa ngestak di tengah soal cinta, kayak nggak tahu arah, kayak buta arah gitu loh, kayak mau kemana, harus mengambil keputusan apa, atau mau memilih siapa, aku harus gimana buat kedepannya terhadap seseorang gitu ya. Kayak orang yang di tengah kebingungan kalau aku lihat di sini Leo ini ya. Jadi sarannya mungkin jangan bingung-bingung ya. Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan di sini Leo untuk kisah cintamu di minggu kedua ini? Yang bisa kamu lakukan adalah lakukan perubahan jika itu perlu agar kamu nggak buta arah lagi tadi ya. Lalu juga yang bisa kamu lakukan adalah untuk nih terus ini kali ya, lakukan hal-hal yang katakanlah bisa dicapai, solutif gitu ya, atas permasalahan yang ada yang bikin kamu ngestak dalam kisah cintamu ya. Lalu yang jangan dilakukan selanjutnya apa kak? Nih yang jangan dilakukan, jangan terlalu mudah kecewa atau berharap yang tinggi, ekspektasi tinggi juga dengan seseorang gitu ya, karena kalau kecewa sakit banget kan. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, kecewanya luar biasa. Terus jangan kamu merasa nggak beruntung soal cinta, kayak selalu merasa tidak beruntung, dan jangan pernah merasa kayak gagal terus ya. Aku gagal nih menjadi seperti yang kamu mau gitu, terus aku harus gimana, aku tuh gagal terus. Jangan merasa yang kayak gitu loh ya. Teruslah berupaya untuk berubah menjadi yang terbaik Leo, itu sih ya. Jadi jangan terus-terusan merasa gagal. Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu kedua? Aku lihat pelajarannya buat Leo di sini ya. Ini belajarlah untuk lebih kreatif dalam percintaan kamu agar kamu nggak monoton, agar kamu nggak ngestak di situ-situ doang ya. Belajarlah untuk lebih menata hati, menata perasaan kamu ya, agar nggak yang over emosional atau juga kesan yang kayak nggak peka atau nggak punya perasaan di sini, seperti itu ya. Lalu yang kelima, hasil yang didapat untuk kisah cintamu di minggu kedua.
aku lihat di sini kamu akan lebih banyak, kalau aku lihat ya, mungkin belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang memang nggak bisa kamu lakukan. Kamu belajar untuk lebih jujur tentang hal-hal yang mana kamu mampu ataupun tidak mampu dalam kisah cintamu. Kamu juga belajar untuk memilah hal-hal mana yang menjadi tugas dan kewajibanmu dalam kisah cintamu, dalam asmaramu ya. Kamu juga belajar untuk memenuhi tugas dan kewajiban, apalagi jika ini di dalam rumah tangga seperti itu yang sebagaimana mestinya ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Leo di minggu kedua ada apa aja? Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, sesama Leo, dan Sagittarius. Itu aja teman-teman buat zodiaknya ya. Selanjutnya inisial nama orang-orang yang bisa terkoneksi dengan Leo di minggu kedua ada apa aja? Inisial paling kuat ya, ada inisial C, ada Y, ada P, ada X, dan ada M. Aku ulangi sekali lagi, untuk inisial namanya bisa dari C, Y, P, X, dan M. Itu aja teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.